Jadi kita bisa menampilkan data karyawan secara keseluruhan, berdasarkan gaji, berdasarkan usia, atau berdasarkan urutan nama juga boleh, atau berdasarkan lama kerjanya. Kita bisa tampilkan itu. Jadi kalau misalnya select nama, ya tampilkan karyawan, nama karyawan yang umurnya di bawah 35. Jadi kalau yang di bawah 35 itu Lia, kemudian si Kiki sama si Yoga. Alda nggak masuk kalau dia hanya pakai kurang dari gitu ya. Jadi nggak masuk. Nah kemudian kalau misalnya berdasarkan gaji juga bisa. Ya sederhana sekali kalau gaji. Sama seperti apa tadi usia tadi. Masa kerja juga sama. Jadi dengan menggunakan query yang disediakan oleh DML itu kita bisa melakukan atau menampilkan data yang kita inginkan. Berdasarkan nama juga bisa, berdasarkan NIP juga bisa. Ya. Nah, apabila kita ingin mendapatkan informasi tentang nama-nama karyawan yang gajinya lebih dari 1 juta, ini juga bisa kan, besar dari 1 juta. Kan query biasa. Nah, kemudian yang muncul adalah nama Iwan, Sari, Andi, Amir, dan Rian. Ini biasa ya, kita lakukan di basis datanya kita, query yang biasa kita gunakan. Kalau misalnya nama karyawan yang masa kerjanya kurang dari atau sama dengan 5 tahun, tetapi gajinya sudah lebih dari 1 juta. Berarti kan ada klausa N di sana. Ya. Bisa juga tuh. Select nama from karyawan, masa kerja kurang dari dengan 5, kemudian N, gaji besar dari 1 juta. Nah, maka muncul nama Andi dan Rian. Atau misalnya yang berdasarkan usia juga, yang usianya di atas 35 tahun, ada tidak? Ya. Andi dan Rian itu masa kerjanya berapa? Andi itu masa kerjanya 4 tahun, kemudian Rian itu masa kerjanya 5 tahun. Ya, nanti kita buat misalnya query-nya biar tampil Andi dan Rian itu, berarti N, ini sudah, N masa kerjanya tadi ya. Umurnya, sorry. N umurnya misalnya di atas 35 tahun. Nah, 35 tahun. Andi dan Rian masuk semua itu ya. Mereka di atas 35 tahun. Nah, ini query biasa yang kita lakukan ketika kita ingin meminta data di tabel data karyawan tadi. Query-nya bisa kita manipulasi dengan menggunakan SQL. Nah, pada kenyataannya seorang kadang membutuhkan informasi dari data-data yang bersifat ambigu. Ya, ambigu gitu. Nah, ini ambigu itu kan sebenarnya samar-samar. Itu yang ada di fuzzy. Jadi fuzzy itu kan ketidakpastian, kekaburan gitu ya. Itu fuzzy. Jadi pada kenyataannya seseorang kadang membutuhkan informasi dari data yang sifatnya ambigu. Ya. Dia butuh data yang sifatnya ambigu. Nah, kemudian apabila hal ini terjadi, maka kita bisa mengatasinya dengan menggunakan basis data fuzzy. Karena tadi ambigu itu kan kalau yang ini kan nilainya pasti tuh, ya. Nah, tapi nanti satu saat kita butuh yang ambigu itu, yang tua, parubaya, kemudian atau yang masuk ke dalam kategori tua, parubaya itu kan berdasarkan fungsi keanggotaannya kan. Nah, nanti itu akan disimpan ke dalam tabelnya kita. Ya. Maka solusinya, salah satu solusi yang bisa kita gunakan adalah basis data fuzzy model Tahani. Dan kita masih tetap menggunakan relasi standar. Jadi hanya saja model pembuatan strukturnya itu kita menggunakan pendekatan Tahani yang mengakomodir himpunan fuzzy. Jadi hanya saja model ini menggunakan teori himpunan fuzzy untuk mendapatkan informasi pada query-nya. Ya, jadi kita punya kurva segitiga. Kurva segitiga itu ada batas atas, batas bawah, kemudian batas tengahnya gitu ya. Kurva segitiga. Ada sebelah kiri batas kirinya, kemudian sebelah kanan batas kanannya, kemudian yang di pucuknya itu kan batas tengahnya. Nanti kita akan buat struktur tabelnya. Jadi nanti setelah mengikuti mata kuliah ini, atau khususnya di bab basis data fuzzy ini, kalian sudah bisa membuat struktur untuk aplikasi fuzzy nanti. Jadi harapannya saya selalu berharap bahwa mahasiswanya informatika nanti setelah mengikuti mata kuliah logika fuzzy atau misalnya data mining gitu ya, nanti TA-nya itu di bidang itu. Jadi tidak selalu sistem informasi. Karena kita kan sebenarnya informatika tapi rasanya rasa sistem informasi.
Jadi kalau informatika kan ada yang fuzzy-nya, ada machine learning, ada artificial intelligence, kemudian ada data mining. Nah, itu kan yang fuzzy, yang informatika. Bukan berarti yang membangun sistem informasi itu bukan informatika, tapi kecenderungan itu kan kecenderungannya ada di sistem informasi gitu. Nah, kemudian bagaimana strukturnya? Nah, kita lihat nanti. Jadi kita punya usia. Jadi ada 3 parameter fuzzy atau parameter fuzzy. Jadi yang pertama adalah usia, ya. Kemudian ada masa kerja sama gaji, gitu ya. Itu sebenarnya bisa kita jadikan fuzzy, variabel fuzzy, ya. Jadi karena usia itu kan bisa dikategorikan sebagai himpunan muda, himpunan parubaya, sama himpunan tua. Itu yang kita pelajari di awal-awal. Ya, jadi muda, parubaya, dan tua. Jadi kita punya kurva segitiganya. Ya, jadi misalnya untuk usia muda, itu kalau misalnya kurang dari 30 tahun, itu muda. Nilai keanggotaannya atau derajat keanggotaannya itu 1. Maka kita diminta untuk membuat fungsi untuk menghitung derajat keanggotaan. Kemarin sudah kita buat. Jadi kita buat fungsi nih, fungsi derajat keanggotaannya. Nah, kemudian parubaya itu di antara 35 sampai 50 tahun, ya. Kemudian tua juga masuk gitu. Jadi muda itu bisa masuk ke dalam himpunan parubaya tapi derajat keanggotaannya kecil. Kemudian yang tua juga bisa masuk ke dalam parubaya tapi derajat keanggotaannya kecil. Ya. Nah, itu bisa lihat kurvanya seperti ini. Nah, berarti bagaimana nanti khusus untuk untuk variabel usia, ya. Kemudian kita buatkan himpunan fuzzy di tabelnya gitu ya. Kita buat kolomnya seperti apa gitu. Kemudian ini ada 8 orang yang belum di-admit nih. Di-admit ya, siapa Deka? Kalau kasihan nanti temannya kalau misalnya nggak di-admit. Sudah, Pak. Nah, ini usia karyawan. Jadi variabel usia gitu ya. Nah, kita buat fungsi keanggotaan. Ini yang kemarin kita sudah pelajari ya. Kan sudah ingat, masih ingat kalian kan? Jadi kita punya fungsi keanggotaan muda, derajat keanggotaannya berapa, parubaya berapa, tua berapa. Kan masih ingat ya cara membuatnya? Karena ini nanti akan dijadikan dasar itu ketika kita mengembangkan aplikasi. Nah, kemudian kita akan buat tabelnya. Jadi tabel karyawan berdasarkan umur dengan derajat keanggotaan pada setiap himpunan, gitu ya. Jadi di sini ada Lia, umurnya 30, muda itu 1, kemudian parubaya itu 0, kemudian tua itu 0. Ya. Jadi fungsi ini ya, fungsi ini kita simpan. Jadi fungsi ini kita simpan di mana? Di aplikasinya kita, di bagian coding untuk perhitungan fuzzy-nya. Nah, kemudian kita punya tabel. Tabel setiap individu atau setiap karyawan itu kita punya tabel tersendiri. Tadi menggunakan tabel yang ini, ya, sama tetap punya NIM, nama, kemudian umur, kemudian masa kerja sama gaji bulanan. Ya, ini didapatkan dari hasil tadi ya, tahun sekarang dikurangi ini. Atau misalnya kita hanya menyimpan ini juga boleh. Jadi kita punya satu tabel namanya tabel karyawan. Kita simpan. Kita punya NIP, nama, tanggal lahir, tahun masuk. Nah, kemudian ketika misalnya dilakukan perhitungan, itu berarti ditetapkan saja ambil tahun sistemnya tahun berapa? 2022 gitu ya. Berarti kurangi langsung dengan tanggal lahir sama tahun masuk. Nanti kita buat tabel ini juga boleh. Kita punya data umur, kemudian data masa kerjanya. Nah, kemudian nanti kita punya satu tabel yang menyimpan variabel untuk usia karyawan. Jadi nanti dia punya batas bawahnya. Jadi kalau untuk muda itu batas ininya di bawah 30 tahun, kurang sama dengan 30 tahun gitu ya. Kemudian kalau misalnya
parabaya dia punya batas bawahnya, batas tengah, sama batas yang batas kirinya, kemudian batas kanannya, sama batas tengahnya gitu ya. Jadi nanti kita punya field 3 field ya di tabelnya. Kemudian tua juga sama. Tua dia punya batas kirinya, kemudian batas atasnya, kemudian batas kanannya. Ya. Nah, nanti tinggal sebenarnya nanti tinggal di codingnya kita. Yang ini fungsi-fungsi ini itu disimpan di coding. Ya. Jadi kita buat fungsi yang menghitung kalau misalnya himpunan muda berarti dicek ke tabel-tabelnya kita tadi ya. Kemudian didapatkan fungsi keanggotaan. Maka nanti di tabelnya kita punya satu tabel lagi hasil perhitungan untuk masing-masing derajat keanggotaan. Jadi Silia itu berapa sih derajat keanggotaan untuk muda? Ya karena dia 30 tahun tadi kan berarti dia otomatis kurang sama dengan 1 ya. Berarti dia ngecek ke apa namanya? Ke kolom yang keanggotaan muda tadi. Berarti di bawah 30 tahun dia nilainya 1. Kemudian parabayanya berapa? 0 dia dengan menggunakan fungsi tadi. Jadi disimpan tuh. Jadi nanti dalam satu tabel derajat keanggotaan ini dia menyimpan Silia untuk umur ya mudanya 1, parabayanya 0, kemudian tuanya 0. Berarti kita punya 1 2 3 ya kolom. Ya. Nah, kemudian Iwan dan seterusnya sampai Yoga juga sama. Jadi kita menyimpan nilai keanggotaan dari masing-masing data karyawan tadi. Kemudian yang masa kerja juga sama. Jadi masa kerja itu dia bagi menjadi 2, baru lama. Ya. Jadi baru sama lama 2 saja. Baru kalau misalnya kurang dari 5 tahun itu dia baru, kemudian di antara 5 sampai 15 tahun dia juga bisa baru tapi derajat keanggotaannya bisa baru bisa lama gitu ya. Tapi derajat keanggotaannya berbeda. Kemudian kalau dia lama dikatakan lama itu antara 10 sampai 25 tahun. Tapi kalau besar dari 25 tahun dia 1 nilainya. Maka kita buat fungsi keanggotaan juga, ya, dimasukkan saja di dalam codingnya kita. Jadi di dalam coding, misalnya kalian menggunakan PHP, masukin coding bahwa ada fungsi hitung, mungkin ya kita buat satu fungsi, misalnya fungsi hitung masa kerja, derajat keanggotaan masa kerja. Nah itu fungsinya nanti ini, ya untuk baru, untuk lamanya. Jadi fungsi hitung masa kerja baru sama fungsi hitung masa kerja lama gitu ya. Nanti dapat derajat keanggotaan. Ya. Nah, kemudian nanti tinggal di tabelnya kita punya juga tabel yang menyimpan derajat keanggotaan untuk umur atau usia tadi. Jadi nanti baru sama lamanya, kolomnya. Kolom baru sama lama. Kalau ini sebenarnya kita tidak perlu tuliskan lengkap secara lengkap lagi. Jadi karena dia masih tetap menggunakan konsep relasi, ini nggak perlu ada. Masa kerja ini sudah nggak perlu ada. Karena kita punya tabel referensi, tabel masternya tadi kan, tabel karyawan tadi kan. Nah, kita cukup menyimpan NIP, kemudian derajat keanggotaan untuk usia baru, sama derajat keanggotaan usia lama. Jadi, dia masih menggunakan konsep relasinya. Hanya saja, derajat keanggotaan itu disimpan. Ya, disimpan di sini, derajat keanggotaannya. Nah, kemudian kalau misalnya kita punya lagi himpunan tadi gaji gitu ya. Gaji itu ada besar, sedang, sama kecil gitu ya. Maka kita punya tabel juga lagi. Ya. Rendah, sedang, tinggi gitu ya. Gaji. Jadi nanti kita punya tabel juga fungsi keanggotaan disimpan. Jadi fungsi keanggotaannya itu disimpan di dalam codingnya kita saja. Ya, berdasarkan batas bawah sama batas atasnya. Jadi disimpan berdasarkan batas bawah, batas atas, sama batas kanan, kiri, kemudian tengah, kemudian kanannya. Jadi nanti kita menyimpan kolom, kita tahu nih untuk usia untuk gaji rendah itu dia dimulai dari berapa, ya kan? Yang ini, ya. Berarti ketika dia di bawah kurang dari 300, berarti nilai derajat keanggotaannya otomatis 1. Kemudian kalau nilai itu di antara 300 sampai 800, berarti kita harus pakai rumus 800 kurang X kurang 300 ini rumusnya gimana ya? X ini ya. 800 kurangin Z ya. Oke. 800 kurangin Z, kemudian
800 dikurangi 300. Gitu ya, dapat nilai derajat keanggotaan untuk rendah. Kemudian yang sedang juga sama. Ya. Nah, ini tabelnya. Jadi kita tidak perlu juga menyimpan ini nama, karena redundansi dia. Jadi ini hanya untuk menggambarkan saja. Ya. Jadi nanti kita cukup pada NIP, kemudian derajat keanggotaan rendah, sedang, sama tinggi. Nah, nama tabelnya apa? Tabel untuk menyimpan variabel dari umur. Maaf, variabel gaji. Itu disimpan di tabel ini. Jadi nanti setiap proses, oh ternyata ada karyawan baru, berarti kan fungsi tadi harus diulang lagi untuk dihitung, bukan diulang, untuk dihitung record berikutnya. Berapa sih derajat keanggotaannya? Berarti ketika kita menghitung itu, 3 variabel itu harus dijalankan. Ya, kita harus menjalankan untuk 3 variabelnya. Jadi untuk menghitung derajat keanggotaan dari gaji, derajat keanggotaan dari usia, sama derajat keanggotaan dari masa kerja. Ya. Nah, jadi tabelnya itu ya masih sederhana juga, cuma kita menambahkan kolom-kolom rendah, sedang, tinggi berdasarkan himpunan fazinya. Jadi kalau misalnya ada himpunan fazinya itu untuk usia itu ada 4, ya tinggal rendah, sedang, tinggi, sama normal gitu ya. Atau misalnya suhu normal, sedang, sejuk, kemudian panas gitu. Nah, jadi ada 4 kolom baru gitu ya. Nah, nanti dihitung derajat keanggotaannya. Jadi setiap record itu kan punya nilai untuk rendahnya berapa, untuk sedangnya berapa, untuk tingginya berapa. Jadi bagaimana caranya kita menerjemahkan kurva-kurvanya tadi itu tersimpan di dalam tabelnya kita. Jadi setiap ada data baru nanti dihitung. Jadi misalnya tambah karyawan baru, nanti dihitung derajat keanggotaan rendah, sedang, tinggi untuk gajinya berapa. Kemudian ada karyawan baru lagi dihitung untuk usianya. Ada karyawan baru lagi dihitung untuk umurnya, usia sama umur, kemudian gaji, sama satu lagi tadi masa kerja. Jadi itu harus dihitung lagi prosesnya. Nah, ini salah satu model tahani. Jadi dikatakan sebagai tahani. Jadi bagaimana memetakan konsep fazi itu ke dalam tabel yang ada di dalam basis datanya kita atau di dalam tabelnya kita. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau sudah punya sedikit gambaran? Ada tidak? Nanti kita lihat. Nah, jadi nanti query-nya akan berubah tuh, ya. Jadi query pertama jadi kayak fazi itu. Nah, ini. Jadi siapakah karyawan yang masih muda tapi memiliki gaji tinggi? Jadi ini pakainya dan, ya. Jadi where umur muda, ya, and gajinya tinggi. Ya. Jadi nanti bisa digunakan query seperti itu. Ya. Jadi mudah. Ini mudah. Tadi tampil semua tuh. Ini gaji, umur, gaji, kemudian derajat keanggotaan. Muda, tinggi, muda dan tinggi gitu ya. Nah, kemudian karyawan muda atau karyawan yang memiliki gaji tinggi. Ya, atau ya. Jadi kalau pakai atau berarti kita pakainya yang fungsi max-nya ya. Kalau yang dan itu kita pakai fungsi min. Ya, masih ingat ya. Jadi derajat keanggotaan muda dan tinggi. Ya, cari yang mudanya berapa. Untuk sari gitu, semua dicari itu. Kemudian yang tinggi, kemudian cari nilai min-nya. Maka kita dapat nilai minimum. Kemudian ini kalau yang tinggi tadi kita pakai max karena dia pakai OR. Jadi kita nilai max-nya. Jadi derajat keanggotaan untuk gaji usia yang muda sama gaji yang tinggi. OR-nya. Jadi ambil kolom mudanya sama ambil kolom gaji tingginya, kemudian pakai fungsi max karena dia operatornya OR.
Kemudian yang masih muda, umur yang muda dan masa kerjanya lama. Jadi ambil saja umur yang muda. Jadi tadi di kolom umur di tabel umur, kemudian masa kerjanya lama. Jadi ada juga strategi, kita tidak perlu punya tiga tabel baru, tapi kita buat satu tabel, tapi dia memuat semua himpunan dari masing-masing variabel. Jadi kalau misalnya seperti ini ya, jadi misalnya kan kita punya untuk usia itu dia punya muda, parubaya tua. Kemudian untuk gaji dia punya rendah sama tinggi. Kemudian untuk apalagi tadi masa kerja lama sama baru. Nah, itu dalam satu tabel juga boleh. Ya, dalam satu tabel juga boleh. Jadi tidak perlu punya tiga tabel baru atau tidak perlu punya tabel berdasarkan jumlah variabel fazinya gitu ya. Jadi cukup ditambahkan kolom-kolom di satu tabel derajat keanggotaan, kita kasih nama. Kemudian nanti kita tinggal tambahkan kolomnya. Jadi muda, parubaya, tua. Nanti tinggal nyari aja dari sana, dari satu tabel itu. Ya. Nah, ini tadi yang muda dan lama tadi. Dia usianya muda, kemudian masa kerjanya lama. Jadi ambil kolomnya, kolom muda sama kolom lama, kemudian pakai operator min, karena dia N. Dia menggunakan N. Yang masih muda tapi masa kerjanya sudah lama. Itu kalau itu pakainya N. Yang parubaya dan gajinya sedang atau kan ada parubaya N gaji sedang or masa kerja lama. Jadi kalau misalnya kita menggunakan query biasa kan nggak bisa seperti itu. Tapi dengan menggunakan fazi kita bisa melakukan itu. Karena kita sudah punya nilai derajat keanggotaan di masing-masing himpunan tadi. Oke, ini. Jadi sedang, lama, kemudian sedang atau lama gitu ya, cari nilai minimumnya. Cari nilai maksimumnya. Kemudian parubaya sedang atau lama dan parubaya. Berarti parubaya dan sedang atau lama. Berarti cari nilai minimumnya juga. Kalau ini max tadi ya, yang atau. Dapat nilai. Nanti siapa? Ini berdasarkan ranking tertinggi. Berarti Budi, Iwan, Andi, Amir, Rian, Sari yang masuk. Nah, ini contohnya ada di halaman 187 bukunya Bu Sri Kusuma Dewi tentang logika fazi. Tapi nanti kalau misalnya ada kalian bisa lihat, tapi kalau tidak kita lihat dulu contoh kasus yang di online yang membuat logika fazi gitu ya. Saya tampilkan dulu, kita cari di Scholar saja. Jadi implementasi basis data Tahani. Nah, jadi dia implementasi penentuan pemberian tunjangan pendidik dan tenaga pendidikan berbasis fazi database model Tahani. Ini tahun 2019. Kalau yang last media Afwan ada nggak ya? Dulu saya sempat buat kayaknya. Mudah-mudahan bisa diakses. Nggak bisa, nggak ada file PDF-nya, tidak diupload. Jadi kita cari aja yang ini ya, yang bisa dicari. Ini. Oh, nggak bisa nih. Nggak, file ininya nggak diupload. Kita cari yang lain. Nah, ini ada nih. Dia menggunakan Tahani. Jadi implementasi pemberian tunjangan pendidik dan tenaga pendidikan berbasis fazi model Tahani. Nah, jadi dia di sini ada variabel fazinya. Jadi variabel fazi, misal usia yang dikategorikan muda, parubaya.
Ini nggak jelas ininya. Kita lihat variabel fuzzy yang dia gunakan apa. Ya, jadi dia hanya menggunakan dua variabel di sini. Variabel usia sama variabel masa kerja. Ya. Nah, kemudian nanti dia punya tabel sendiri untuk nyimpan ya, sama tadi ya. Jadi boleh disimpan di dalam satu tabel, digabungkan saja derajat keanggotaan itu digabung dalam satu tabel. Tapi kita ingat bahwa misalnya gaji rendah sama gaji tinggi, kemudian usia rendah, usia muda, usia parubaya sama usia tua gitu ya. Kemudian ada variabel fuzzy yang lain himpunannya apa, misalnya tinggi sama rendah gitu ya. Maka misalnya gaji tinggi sama gaji rendah gitu. Jadi dalam satu tabel juga boleh. Kalau di sini dia buat di tabel yang berbeda ini. Dia punya tabel namanya tabel tenaga pendidikan dan kependidikan berdasarkan masa kerja. Berarti dia punya itu. Ini masa kerja, kemudian hitung derajat keanggotaannya. Baru lama. Kemudian yang TMT sertifikasi dia juga punya di sini. Maka dia punya TMT sertifikasi, derajat keanggotaannya baru sama lama. Kemudian berdasarkan gaji dia punya RD ini apa? Rendah, sedang, sama tinggi. Nah, ini dibuat menjadi 3 tabel yang berbeda. Ya, tabel derajat keanggotaan untuk TMT sertifikasi, kemudian tabel derajat keanggotaan untuk gaji gaji, kemudian tabel derajat keanggotaan untuk masa kerja ya sendiri. Nah, nanti tinggal prosesnya hitungnya sama tuh. Ya. Nah, kalau yang ini, dia sudah mulai gabung nih. Kalau yang di bawah itu dia gabung. Nih, sini ada kalau dilihat ini ada usia, kemudian tabelnya apa? Usia, muda, parubaya, tua. Masa kerja, baru, lama. TMT sertifikasi, baru, lama. Gaji, rendah, sedang, tinggi. Bagaimana caranya menyimpan di tabelnya kita? Ya, seperti ini saja. Kita punya nomor, kemudian punya nama, atau di sini punya NIP-nya. Nggak perlu pakai nomor, NIP. Kemudian kita punya nanti kolom namanya usia underscore muda, usia underscore parubaya. Kolom yang ketiga adalah usia underscore tua. Kemudian masa kerja underscore baru, masa kerja underscore lama. Kemudian TMT sertifikasi underscore baru, kemudian TMT underscore sertifikasi underscore lama. Jadi kita kasih penamaan di kolomnya kita, ini menjadi nama kolom. Usia muda, usia parubaya, usia tua, masa kerja baru, masa kerja lama, kemudian TMT sertifikasi baru sama TMT sertifikasi lama, kemudian gaji rendah sama gaji sedang, gaji tinggi. Jadi ketika dilakukan proses perhitungan, kita ngupdate semua data ini. Ya, kita update berapa sih hasil perhitungan untuk mudanya, parubayanya, tuanya. Berdasarkan fungsi keanggotaan dari kurva yang kita buat. Kalau kurvanya itu tadi kita buatnya, kita simpan di dalam skrip PHP-nya saja atau skrip programnya saja boleh. Ya. Jadi nanti ketika kita mau menghitung derajat keanggotaan, kita tinggal manggil fungsi itu. Ya. Jadi intinya hanya di sini pembuatan tabelnya yang benar, kemudian kita bisa menghitung derajat keanggotaan. Saya rasa kalian bisa. Saya percaya kalian bisa untuk mengimplementasikan fuzzy model Tahani. Karena dia mudah. Fuzzy yang paling mudah diimplementasikan model Tahani. Ini nggak bisa download ini. Kalau bisa download, nanti ada contoh yang punyanya saya. Ada nggak ya? Oh, ini ada nih. Kayaknya ini ada. Semoga bisa di-download. Nggak bisa di-download juga. Ini hanya atau yang lain lagi ya. Nah, ini aplikasi Fuzzy Database Model Tahani dalam memberikan rekomendasi pembelian rumah berbasis web.
Dia punya variabel fuzzy-nya apa saja. Kita lihat, nggak perlu baca di atasnya, itu terlalu banyak kalau baca di atas. Nah ini, jadi kalau kalian mau mengembangkan itu juga bisa. Jadi variabel yang digunakan adalah harga, kemudian uang muka, kemudian luas bangunan, luas tanah, lebar jalan, sama jarak rumah dari jalan. Jadi kita punya himpunannya apa untuk harga? Murah, sedang, mahal. Murah, sedang, mahal. Uang muka itu rendah, sedang, tinggi. Luas bangunan kecil, sedang, sama luas. Kalau luas tanah, kecil, sedang, sama kecil, sedang, luas gitu ya. Kemudian lebar jalan, kecil, standar, besar. Kemudian jarak rumah, dekat, sedang, jauh. Nah, kemudian ini fungsi keanggotaannya. Semuanya pakai linear naik sama linear turun gitu ya. Nah, kemudian ada domainnya. Boleh disimpan nih, domainnya 50 sampai 250. Berarti nanti dihitung fungsi keanggotaannya di dalam skripnya kita. Yang penting kita punya data batas domainnya. Jadi di antara 50 sampai 250. Berarti kalau misalnya di antara itu, dia untuk harga di antara itu, berarti dia masuk ke sini, dihitung fungsi keanggotaannya. Berarti misalnya harganya berapa? 75 juta gitu ya. Kalau ini kan dalam juta rupiah gitu ya. Berarti 75, 250 kurang 75 dibagi 250 dikurangi 50. Dapat derajat keanggotaan. Ini juga sama. 100 sampai 500, 300 sampai 600. Kita simpan di sini ranknya, domain dan ranknya kalau dia, ya, disimpan domain dan ranknya. Jadi kita sudah punya ini, nah nanti tinggal dibuat itu perhitungan untuk masing-masing nilai. Jadi kalau misalnya ada satu individu atau satu rumah, harganya berapa? Harganya 75 juta. Uang mukanya berapa? Uang mukanya 35 juta dia masukin. Luas bangunannya berapa? Luas bangunannya adalah 30 meter persegi gitu ya. Kemudian tanahnya berapa? Luas tanahnya 100. Nah, kemudian lebar jalannya berapa? 7 misalnya. Kemudian jarak rumah dari jalan berapa? 30. Nah, nanti kan tinggal dihitung fungsi keanggotaan untuk satu individu itu. Berarti kan dia punya semua itu kan. Untuk murah, derajat keanggotaan murahnya berapa, derajat keanggotaan sedangnya berapa, derajat mahalnya berapa. Kemudian uang mukanya juga ada derajat keanggotaannya. Jadi bervariasi. Nah, nanti tinggal disimpan di dalam tabel hasil perhitungan derajat keanggotaan untuk masing-masing. Berarti kita punya ada berapa kolom nanti ya? Berarti yang pertama ID perumahan, ID rumah, kemudian kita punya harga murah, ya kolomnya harga murah, harga sedang, harga mahal. 3. Kemudian sampingnya ada kolom apa lagi? Uang muka rendah, uang muka sedang, uang muka tinggi. Uang muka murah, rendah, sedang, tinggi, 6 ya. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Berarti kita punya 18 kolom untuk variabel fuzzy-nya, untuk menyimpan himpunan fuzzy, derajat keanggotaannya, dan satu kolom namanya ID rumahnya. Nanti mengacu kemana? Ke data master rumahnya kan? Gitu. Kira-kira punya bayangan nggak apa yang saya sampaikan? Untuk basis data fuzzy Tahani ini. Uni Navinga ada gambaran? Kan sudah ngambil basis data kan? Ada pertanyaan? Coba nyalain kameranya dulu. Sabrina, Deka, Michael, Jo. Bisa dipahami, Jo? Intinya kayak himpunan fuzzy biasa, tapi ada gabungan dengan database-nya gitu. Ada beberapa. Ya, itu. Ya. Bukan gabungan dengan database, tapi
kita memodelkan himpunan Fuzzy-nya kita itu ke dalam basis Database. data. Jadi agar apa? Agar datanya itu tersimpan. Jadi kalau kemarin kan mungkin kita langsung menghitung. Oh, ada individu langsung dihitung. Nilainya tidak tersimpan. Karena di script saja. Tapi sekarang disimpan di dalam tabel yang kita beri nama, mungkin tabelnya namanya derajat keanggotaan. Jadi kalau misalnya namanya tabel derajat keanggotaan, dia akan menyimpan derajat keanggotaan untuk semua variabel di setiap himpunan. Itu ya, Jo ya. Nanti siapa tahu Jo mau buat tugas akhirnya Fuzzy database Tahani gitu ya. Untuk apa? Yang penting kasus Mungkin ini aja. Yang lain? Rifki bisa dipahami? Dimas? Cukup bisa, Pak. Bisa. Oke. Jadi intinya himpunan Fuzzy yang kemarin yang kita pelajari itu disimpan ke dalam tabel. Jadi kalau misalnya tadi kita punya seperti ini, oh tabelnya bagaimana? Ini ada satu tabel khusus untuk menyimpan data master. Jadi master data dari dari datanya kita. Kalau kita bicaranya karyawan ya berarti master data karyawannya. Ya, kemudian ada tabel yang untuk menyimpan himpunan keanggotaannya. Kemudian ada tabel untuk menyimpan batas bawah, batas atas atau domain sama ranknya. Nah, nanti kita olah skripnya, nanti setiap dijalankan, misalnya diproses, nanti kita mengupdate data di tabel derajat keanggotaan. Ya, saya percaya kalian bisa, ya, karena model Tahani ini kan sudah lama nih dan sederhana sebenarnya model Tahani. Nah ini ya, misalnya dia punya data master ini nih, ini kan data master nih. Dia punya data master nomor coupling KDA, ini hanya identifikasi saja ya, kode KDA 26, A27 dan seterusnya. Harganya berapa? 463. Uang muka 92. Luas bangunan segini, luas tanah, lebar jalan, jarak rumah. Dari tabel master ini, ya kan? Itu harus dihitung dulu nanti harga. Harga itu ada variabel Fuzzy-nya rendah, sedang sama tinggi. Dihitung derajat keanggotaannya. Karena ada batas bawah sama batas atasnya tadi, ya berarti pakai fungsi keanggotaan. Nanti disimpan di dalam tabel derajat keanggotaan. Uang muka juga sama. Uang muka tadi ada tinggi sama rendah, atau ada tinggi sedang rendah sedang sama tinggi. Maka dihitung derajat keanggotaan untuk 3 himpunan tadi. Luas bangunan juga sama. Ini juga sama, luas tanah, lebar jalan. Ini data master. Ada tabel namanya tabel rumah atau tabel data rumah gitu ya. Nah, ini tabelnya. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam sistem. Nah, kemudian ini perhitungan secara manualnya dia. Kalau untuk membuktikan apakah sistemnya kita itu sudah benar atau belum, ya dihitung secara manual dulu kan. Jadi kalau misalnya hasil perhitungan sistem dengan manual benar, ya maka itu sudah bisa. Jadi nanti misalnya ada yang mau cari nih, kalau di sini ya. Kan orang mencari itu, saya mau cari rumah yang harganya sedang, kemudian uang mukanya rendah, kemudian luas tanahnya luas, kemudian jarak rumah dengan jalan itu sedang, kemudian variabel apa lagi, kemudian tinggal dicari. Maka dapat hasil pencarian. Maka itu dinamakan pencarian Fuzzy. Jadi kalau misalnya dia di web gitu ya, misalnya kita ada rendah, sedang, tinggi, nah itu bisa jadi dia menggunakan pendekatan Fuzzy. Jadi misalnya cari komputer, ya spesifikasinya apa, nanti ada harganya murah, kemudian prosesornya sedang, kecepatannya tinggi gitu ya. Nah nanti itu diterjemahkan menjadi Fuzzy. Ya. Tinggal kasusnya saja yang kalian perlu cari. Oh, saya misalnya pemilihan komputer, pencarian komputer, rekomendasi rumah, kemudian rekomendasi mahasiswa berprestasi gitu ya. Itu juga bisa menggunakan pendekatan Fuzzy. Jadi bisa dikatakan sebagai SPK tapi basisnya Fuzzy. Fuzzy model Tahani. Jadi yang saya lakukan dulu waktu S1 yaitu SPK juga, sistem pendukung keputusan. Jadi menggunakan Fuzzy model Tahani. Sederhana itu. Sederhana sekali. Tapi waktu dulu ya sebagai mahasiswa ya saya katakan sulit. Kalau sekarang bisa dikatakan sederhana. Karena apa? Sudah terlewati gitu ya. Kalau belum melewati kan kita belum bisa katakan itu mudah atau susah.
Tapi kalau sudah melewati nanti baru bisa kita katakan mudah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan untuk model database Tahani. Semoga bisa dipahami, semoga bisa menjadi inspirasi atau ide untuk tugas akhir nanti yang belum tugas akhir. Kalau yang sudah terlanjur tugas akhir ya silakan dilanjutkan saja tugas akhir. Tapi yang belum nanti bisa jadi, oh saya mau buat SPK untuk menggunakan model Tahani. Ya nanti tinggal teori-teori Fazli saja yang dimasukkan ke dalam landasan teorinya. Kemudian bagaimana cara menghitungnya gitu ya, itu dimasukkan ke dalam laporannya. Baik, saya rasa cukup untuk hari ini. Ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Kemudian untuk presensi hari ini, passwordnya apa ya? Saya sudah